sekarang kita lanjutkan kuliah dengan desain faktorial sebagian, atau dalam bahasa Inggris yang disebut dengan fractional factorial design. Nah, di kuliah sebelumnya kita membahas desain faktorial dengan dua faktor. Kalau dalam dua faktor kemarin, misalkan contoh terakhir yang kita bahas ada dua basa ya. Kemudian ada tiga dua basa dan 3 alkohol. Total kita punya berapa sel? 2 kali 3 ya, 6 sel. Masing-masing ada replikasi. Oke, ini baru dua faktor. Kalau kita punya 7 faktor, masing-masing 3, ya. Berapa sel yang kita punya? Berarti 3 kali 3 kali. Oke, kebayang kan 3 pangkat 7. Berapa ratus? Dikali dalam tiap sel ada berapa replikasi. Kapan selesainya percobaannya? Nah, di sini maka dikembangkan desain yang disebut dengan faktorial tetapi sebagian. Artinya tidak semua sel kita coba. Mungkin kalian bertanya terus gunanya apa gitu, kapan dipakai? Nah, ini biasanya dipakai pada saat kita masih tahap eksplorasi. Jadi kita tidak tahu secara persis apa saja sih yang mempengaruhi respons, misalkan hasil reaksi ya. Hasil reaksi tertentu. Bisa saja dia dipengaruhi suhu, bisa saja suhu tidak mempengaruhi juga. Tekanan, konsentrasi zat yang direaksikan, konsentrasi katalis, kalau ada pencampuran kecepatan mixing, kemudian mungkin ukuran partikel, itu udah berapa faktor yang saya sebut. Kemudian pengaruh kelembaban, dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi dalam tahapan eksplorasi ya, nanti biasanya dipakai untuk mengoptimasikan desain ya. Ada beberapa faktor yang bisa jadi mempengaruhi respons yang menjadi perhatian kita. Tetapi kita tidak tahu apakah faktor-faktor ini memang berpengaruh atau tidak. Ya. Padahal untuk desain mungkin kita sebaiknya fokus di satu atau dua faktor saja yang paling mempengaruhi respons. Ya. Misalkan hasil tadi. Yield. Nah, jadi desain faktorial sebagian itu dipakai pada tahap eksplorasi kalau kita ingin meng-cut dari let's say 7 faktor ini yang akan kita explore lebih lanjut, artinya dengan lebih teliti ya, itu faktor yang mana saja. Mungkin dengan replikasi yang lebih banyak gitu ya. Nah, ini ada desain fractional factorial design. Jadi kebayang idenya ya. Nah, ini sebagai contoh kita pakai 2 pangkat n saja. Artinya kita punya n faktor, masing-masing hanya punya 2 level. Ya. Nah, dipakai sebagai studi pendahuluan. Ya, dipakai sebagai studi pendahuluan. Nah, ini disebut 2n tadi ya, karena tiap faktor dari n faktor hanya memiliki 2 level. Kedua level ini kita sebut sebagai low dan high. Ya. Simbolnya minus dan positif. Di mana low itu batas bawah level dalam range, ya, suhu, misalkan suhu reaksi bisa diatur, atau kita sudah punya pengetahuan sebelumnya bahwa tidak mungkin kita mereaksikan dengan suhu di bawah ini, atau tidak mungkin di atas high, seperti itu. Nah, jadi itu tadi jika jumlah faktor besar, maka jumlah unit eksperimen meningkat eksponensial ya, 2 pangkat n tadi. Nah, di sini desain faktorial sebagian menggunakan hanya setengah ya, 1/4
dan seterusnya dari 2 pangkat N yang seharusnya dilakukan. Tadi kalau kita mau lengkap, misalkan ya, kita punya 5 faktor, berarti 2 pangkat 5, sama dengan 32. Ya. Nah, dengan fraksional yang kita coba bukan 32, tetapi mungkin setengahnya, berarti 16. Mungkin seperempatnya, berarti 8 kombinasi. Maka disebut sebagai fraksional faktorial. Di sini kita lihat. Nah, ini sebelum lanjut, ini ada kasus desain 2 pangkat N ya. Sebuah percobaan dilakukan untuk melihat efek dari faktor-faktor pada proses manufaktur pegas. Proses produksi pegas melewati tungku pembakaran, temperatur tinggi, selanjutnya masuk ke mesin pembentukan. Nah, asumsinya di sini ada 3 faktor. Yang pertama temperatur tungku, kita sebut faktor A. Kemudian faktor lama waktu pemanasan, kita sebut sebagai faktor B. Dan faktor lama waktu perpindahan. Jadi, apakah harus cepat-cepat keluar dari tungku langsung masuk pembentukan atau masih diistirahatkan dan seterusnya. Nah, responsnya itu adalah kualitas dari pegas. Ya mungkin apa ya, pegas, saya nggak tahu, ada konstanta pegas ya. Nah, jadi ini percobaannya, perhatikan, setiap faktor hanya punya 2 level. Ini temperatur hanya punya 2 level. Waktu tunggu hanya punya 2 level. Waktu transfer hanya punya 2. Jadi kalau mau lengkap, di sini kita punya berapa? 2 pangkat 3, 8 ya. 1, 2, 8. Ini respon. Ini satu replikasi. Untuk contoh ini. Nah, ini simbolnya ya. 180 itu 1840 itu minus, plus, minus, ini minus, minus. Nih, ya. Seperti ini. Notasinya seperti itu. Nah, dari situ kita bisa menghitung main effect dari kuliah minggu lalu ya. Kita lihat main effect dari simple effect temperatur tungku. Waktu tungkunya 23, waktu transfernya 10, naik dari 1840 ke 180, selisihnya plus 3. Pada waktu tungku, jadi kan definisi simple effect itu di level faktor yang lain yang tetap. Ya. Jadi B-nya tetap 25, C-nya tetap 10, temperatur tungkunya bergerak dari 1840 ke 1880, selisihnya 31 minus 28. Ya. Nah, jadi simple effect ini dirata-ratakan, itu per definisi minggu lalu adalah main effect. Nah, jadi di sini main effect-nya minus 0,5. Nah, AB dikatakan memiliki efek interaksi ya, jika efek A berbeda pada level B yang berbeda. Ini contohnya, efek A pada B sama dengan 0, ya, efek A pada B sama dengan 0, mungkin bukan 0 ya, dikira minus 1, sorry, minus 1. Jadi pada saat B minus 1 mana ini kan? 3 sama minus 9 dibagi 2, itu minus 3. Tapi pada saat B-nya 1, 3 tambah 1 dibagi 2, 2. Beda kan? Jadi kelihatannya ada interaksi. Kita belum bicara inferensi ya, ini baru ingin mendefinisikan saja. Oke ya, jadi tampaknya ada interaksi. Nah, ini tabel yang lengkap ya, perhatikan. Ini tadi A ya, minus plus, B minus plus plus. Nah, ini interaksi AB plus dapat dari mana ya? Tinggal dikalikan saja. Minus kali minus AC minus kali minus BC kali minus ABC minus kali minus 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 ya. Minus kali minus minus. Nah, jadi yang lain juga sama. Ini membantu kita untuk menghitung kalau mau manual ya.
Nah, jadi efek tertentu interaksi AB ya. Kita bisa hitung kontrasnya dulu, dibagi dengan divisornya. Ini rumusnya. Jadi ini efek interaksi AB. Kita hitung kontrasnya. Maaf, ini. Jadi AB itu apa? Ya, yang plus kita jumlah, mana yang plus? Berarti 32 plus ya. Ditambah 31, ditambah 48, ditambah 29. Ya, itu berapa? 140. Minus, yang minus mana? 35 minus ya. 35, 28, 39, 28. Minus 130. Ya, ini LAB. Kontras AB. Kan kontras sigma K, ini K-nya kan, konstanta dikali dengan responsnya. Atau Y bar. Ini sebenarnya Y bar, tapi kan hanya satu replikasi berarti ya. Nah, kemudian dibagi divisornya 4. 2 pangkat 3 minus 1. Berarti sama dengan 2,5. Jadi efek interaksi AB. Nah, standar errornya bisa menghitung pakai ini. Ya, 4 sigma kuadrat dibagi R pangkat 2 pangkat N. Ya, sigma kuadratnya bisa pakai S kuadrat ya untuk mengestimasinya. Oke. SSAB-nya, sum square effect, ini pakai rumus ini. Nah, semua bisa dihitung ya di sini.